Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siva Fauzia MKom dengan NIDN 0310049001. Saya dari dosen Prodi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika dari Universitas Dina Sarana Informatika. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 berdasarkan rencana pembelajaran semester yang ada pada Universitas Dina Sarana Informatika, di mana mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 adalah mata kuliah dengan kelompok inti keilmuan program studi dengan kode mata kuliahnya 044 yang akan diajarkan kepada mahasiswa semester 2 dengan jumlah SKS sebanyak 4 SKS. Deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 yaitu mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 berisikan tentang materi praktek yang memberikan pemahaman tentang Jahir Accounting versi 6. Yaitu menjelaskan data akuntansi mulai dari proses pembuatan database baru, setup master, input transaksi pada modul persediaan, pembelian, penjualan, kas dan bank, buku besar sampai dengan menampilkan laporan keuangan dan menampilkan analisa bisnis yang diaplikasikan ke dalam sebuah program Jahir Accounting versi 6. Berikut software mata kuliah yang akan digunakan pada mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 dikarenakan mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 adalah praktek, maka aplikasi yang digunakan adalah Jahir Accounting versi 6. Kemudian, kemampuan yang akan diharapkan yaitu berdasarkan RPS, mata kuliah kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian pembelajaran, CPL program studi yang akan dibebankan pada mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 yaitu dengan S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan dengan nama P1 nanti akan mahasiswa menguasai konsep, metode, prosedur teknik, dan praktik tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan IFRS dan ETAP dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan entitas bisnis jasa, dagang, dan atau manufaktur berskala besar dan atau go public. Pengetahuan 7, capaian pembelajarannya yaitu menguasai teori sistem informasi akuntansi dengan KK kemampuan khusus 1 yaitu nanti mahasiswa mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara komprehensif yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan perusahaan jasa, perdagangan dan manufaktur dengan menerapkan standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau berlaku secara internasional dengan life skill. Kemampuan umum dengan kemampuan umum KU4 yaitu mahasiswa nanti mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Capaian pembelajaran selanjutnya yaitu kemampuan umum dengan KU5, mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 yaitu CPMK yang pertama, nanti mahasiswa mampu memahami tentang teori dan konsep sistem informasi akuntansi berdasarkan dari S9, P1, P7, dan KK1. CPMK yang kedua, nanti mahasiswa mampu memahami teori dan konsep Jahir Accounting versi 6.
CPMK ketiga, nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguasai studi kasus akuntansi. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan dan menguasai studi kasus akuntansi dengan Jahir Accounting versi 6. CPMK kelima, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus secara berkelompok. CPMK yang terakhir, yang keenam, yaitu mahasiswa mampu mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan, bekerja sama dan saling berkomunikasi tentang hasil proyek yang telah dibuat secara berkelompok. Yaitu adalah kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang akan diajarkan atau yang akan didapat oleh mahasiswa dari mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1, yaitu materi ajarnya mulai dari teori dan konsep Zahir versi 6, database perusahaan baru, ya, membuat database perusahaan baru, kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat daftar perkiraan dan men-setup master data. Dilanjutkan pertemuan berikutnya, mahasiswa nanti akan mempelajari tentang modul persediaan yang ada pada aplikasi Jahir. Pertemuan berikutnya adalah nanti modul kas dan bank pada aplikasi Jahir versi 6, dan akan mendapatkan pelajaran materi ajarnya modul penjualan, modul pembelian, modul buku besar, serta nanti mahasiswa mampu menganalisa laporan keuangan yang akan didapatkan. Yang terakhir, studi kasus perusahaan dagang jasa, dan nanti mahasiswa akan materinya adalah proyek penyelesaian perusahaan jasa dan dagang secara berkelompok. Akan mempresentasikan hasil pembuatan proyeknya yang sudah dibuatkan. Ya, selanjutnya daftar referensi untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi yang digunakan. Daftar referensi utama ada 2 sumbernya, dari buku Akuntansi Perusahaan Dagang Aplikasi Program Jahir Accounting versi 6, dari penulis Dr. Martinus Robert Hutauruk pada tahun 2017 yang diterbitkan di Yogyakarta dari UPP STIM YKPN. Yang kedua, daftar referensi digunakan adalah buku dengan judul Akuntansi Perusahaan Jasa Aplikasi Program Jahir Accounting versi 6 yang diterbitkan dari Indeks pada tahun 2017 atas penulis Dr. Martinus Robert Hutauruk SEMM, dan didukung dari modul pelatihan pada tahun 2018 untuk buku panduan Jahir Accounting 6 yang diterbitkan dari PT Jahir Internasional. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1, metode yang digunakan adalah metode ceramah plus diskusi dan tugas. Akan menyampaikan materi secara lisan dengan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk bertanya apa yang tidak dimengerti atau yang masih kurang jelas, dan ada di mana sesi pertemuan di akhir pengajaran akan saya berikan tugas. Nah, untuk metode demonstrasi, selain saya menyampaikan materi secara lisan, saya akan memperagakan atau mempraktekkan langsung ya materi praktek untuk mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi ini, dengan didukung juga saya akan memberikan video pembelajaran, video tutorial bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Jahir yang saya upload langsung di YouTube channel pribadi saya. Kemudian untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode yang namanya Student Centered Learning, di mana dikenal SCL. Nanti saya akan sebagai fasilitator ya untuk mengevaluasi dan dilakukannya bersama dengan mahasiswa. Kemudian nanti saya akan dalam proses metode pembelajarannya, saya akan mengutamakan proses interaksi 2 arah ya antara saya dengan mahasiswa. Kemudian saya juga akan menggunakan bantuan video multimedia dari channel pribadi saya. Ya. Metode pembelajaran kedua, saya akan juga melakukan diskusi kelompok, ya di mana nanti ada namanya tugas
tugas ya, dilakukan secara kelompok, kemudian nanti studi kasus untuk memahami kemampuan yang sudah dimiliki dari proses pembelajaran dengan cara menyelesaikan studi kasus. Interaksi dengan mahasiswa antara saya dengan mahasiswa, mahasiswa akan saya tuntut untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran, di mana nanti saya akan bertanya saat saya memaparkan secara ceramah. Jika nanti ternyata ada materi yang dianggap belum jelas, saya akan bertanya langsung kepada mahasiswanya untuk membuat mereka menjadi aktif. Kemudian mahasiswa secara aktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya ya, yang telah dipelajari di kelas. Dengan cara saya akan memberikan tugas secara individu maupun kelompok, ya, untuk bisa mengembangkan, menerapkan ilmu yang sudah didapatkan dari proses pembelajaran. Sistem penilaian dari mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 dapat dilihat dari RPS yang didapatkan, yaitu berdasarkan indikator nanti pertemuan 1 mahasiswa nanti apakah dapat menjelaskan modul, ya, meminati serta menunjukkan fasilitas yang ada pada Jahir. Kemampuan indikator yang kedua yang akan dinilai yaitu apakah nanti mahasiswa mampu memahami dan membangun database perusahaan serta apakah dapat melakukan setup master data. Di pertemuan ketiga, apakah dapat menentukan, membangun, dan mengidentifikasikan data produk, saldo awal akun, piutang, hutang, dan persediaan. Pada pertemuan keempat, mahasiswa akan diukur sistem penilaiannya dengan apakah mahasiswa dapat menerapkan, mengelola, mengidentifikasikan transaksi kas masuk, kas keluar dengan transaksi pembelian. Pertemuan kelima, mahasiswa akan dinilai dengan cara apakah dapat menerapkan, mengelola, mengidentifikasikan transaksi-transaksi penjualan dan buku besar serta laporan pada aplikasi Zahir. Pertemuan keenam, apakah nanti mahasiswa dapat menentukan, menganalisis, mengikuti dan melaksanakan studi kasus perusahaan dagang secara berkelompok. Pada pertemuan ketujuh, sistem penilaian diukur dari apakah nanti mahasiswa dapat menentukan, menganalisis, mengikuti dan melaksanakan studi kasus perusahaan dengan praktek tes kinerja. Untuk pertemuan ke-9, apakah nanti dapat diukur mahasiswa membuat dan mengelola database perusahaan dan melakukan mengelola setup master data dan setup awal. Pada pertemuan ke-10, mahasiswa sistem penilaian diukur dari indikator apakah mahasiswa dapat menerapkan dan mengelola transaksi, kas dan bank, pembelian, buku besar, dan jurnal umum. Kemudian, apakah mahasiswa dapat mengelola dan membuat laporan keuangan. Pertemuan ke-11, mahasiswa nanti apakah dapat menentukan, menganalisis, mengikuti, dan melaksanakan studi kasus perusahaan jasa dan dagang secara berkelompok. Kemudian, pertemuan ke-12, mahasiswa dapat menentukan, menganalisis, mengikuti, dan melaksanakan studi kasus perusahaan dagang dan jasa secara berkelompok dengan cara metode tes kinerja praktek ya. Kemudian pertemuan 13 dan 15 nanti diukur apakah mahasiswa dapat menganalisis, mengikuti, membuat, melakukan, mendemonstrasikan, dan menjelaskan hasil kerja kelompok yang sudah dibuatnya. Setelah berdasarkan indikator, nanti akan dinilai bobot penilaiannya, yaitu mana nanti nilai akhir yang akan didapat oleh mahasiswa 20% dikali nilai kehadiran, ditambah 25% dikali nilai tugas, ditambah 55% dari nilai proyek. Itu adalah nilai akhir yang akan didapat oleh mahasiswa untuk mendapatkan nilai grade A, B, C, D, atau E. Dengan range A adalah 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 80 sampai 69, D 31 sampai 59, dan E indikatornya dimulai dari range nilai 0 sampai 30. Di mana nanti jenis asesmen yang diterapkan untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 yaitu menggunakan tes kinerja praktik dan tugas portofolio. Ya, sekian penjelasan dari
mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 1 yang diterapkan pada Universitas Bina Sarana Informatika Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar? Baik, Bu. Ya, pada puasa? Lagi enggak? Lagi enggak? Enak dong. Ya, kita sambil menunggu teman yang lain ya, karena waktu kan dimulai jam 2. Ya, sambil nunggu yang lain, saya mau bertanya dulu. Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5 ada kendala? Tidak, Bu. Kendalanya apa? Materinya bisa dipahami? Diikutin bisa? Bisa. Ya, karena kan pertemuan 1 sampai 5 sudah dibahas tuh sampai laporan ya. Nah, hari ini kita mau mulai studi kasus perusahaan baru. Kalian boleh buka dulu modulnya, ada di pertemuan ke-6 ya. Laptopnya sama Zahirnya sekalian dibuka ya semuanya. Saya tutorialkan, kalian juga sambil mengikuti. Ini kita bahas studi kasus, nama perusahaannya Kolina. Bu, ini bikin baru lagi, Bu? Iya, betul. Karena kan perusahaan yang PTNJ Elektronik sudah selesai kemarin kan ya sampai laporan. Nah, ini kita latihan lagi, flashback lagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5. Nah, ini studi kasusnya kita bahas sama-sama. Yang nanti di pertemuan ke-7 ada soal kembali. Nah, pertemuan ke-7 ini yang saya ambil sebagai nilai kuis nanti ya. Kerjakannya individu. Nanti soalnya saya berikan, nanti kalian kerjakan sendiri. Nanti dikumpulkan ke saya sebagai nilai kuis atau review kita. Nah, sebelum kuis, kita kerjakan rame-rame dulu agar lebih paham lagi. Ya, kita buat lari perusahaan baru. Oke, teman-temannya sudah pada masuk belum? Baru 10 ya? Oke, sambil kita nunggu. Nanti kalau jam 2, kita langsung mulai saja ya. Iya, Bu. Ya. Ibu ini nggak pakai telepon, email, sama website ya? Nggak ada. Di contoh perusahaan ini kan cuma sampai kota ya, sama kode pos. Maka kalau nggak ada, kosongkan saja. Perusahaannya dibaca nih ya. Kalau perusahaan dagang, nah ini bergeraknya di bidang makanan, industri roti dan kue. Nah, berarti industri roti dan kue bukan perusahaan dagang nanti yang kita pilih ya. Jenis perusahaannya nanti kita lihat apa yang sesuai. Kemudian, nama perusahaannya berarti nanti namanya kita input Kolina, alamat perusahaannya kita inputkan sesuai dengan yang di soal. Kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kode posnya ini. Berarti tidak ada nomor telepon, tidak ada alamat email, tidak ada website. Berarti kosongkan saja. Ya. Nah, kebijakan periode akuntansinya nanti dimulai dari Januari sampai Desember 2020. Ya. Kemudian kas kecilnya sudah ditetapkan sebesar 2 juta. Segala sesuatu pembelian dan penjualan nanti pakai Bank Mandiri. Ya. Nanti ada PPN nih. Berarti kita nanti harus buat pajaknya dengan nama PPN ya. Walaupun di soal di sini tidak disuruh kita buat PPN. Nah, di soal sudah ada di kebijakan. Semua pembayaran utang, pakainya Bank Mandiri. Kemudian untuk transaksi penjualan, pembayaran piutangnya juga pakai Bank Mandiri. Jadi nanti jangan lupa akunnya kita rubah menjadi Bank Mandiri. Nah, saldo persediaan saldo awalnya kas Bank Mandiri. Nah, ini karena langsung masuk ke saldo awal, akun-akunnya kita perhatikan dulu. Ya. Apakah namanya sudah sesuai dengan periode yang kita buat? Nama akunnya, kalau tidak berarti kita edit terlebih dahulu akunnya, baru kita inputkan saldo awalnya. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan sama-sama buat perusahaan barunya Kolina. Nah, tampilan seperti ini. Kalau membuat baru masih ingat? Kita inputnya yang mana? Membuat data baru. Buat data baru, Bu. Buat data baru, oke. Ini membuka data sebelumnya untuk apa? Untuk Data PTNJ Elektronik. Iya, membuka data perusahaan sebelumnya ya, yang kemarin baru kita lakukan. Sambil praktek semua juga ya. Nah, sini nama perusahaannya berarti namanya adalah Kolona ya. Ya, ketikan. Kolina, oke. Nama perusahaan, alamat perusahaannya Jalan Grenada. Di Jalan Grenada nomor 6. Negaranya kita ketikkan Indonesia, kotanya tadi Jakarta. Oke, kode posnya 164. Sudah semuanya? Belum. Belum. Oke, saya tungguin. Di data baru kan ya, Bu? Iya, betul. Karena kita membuat perusahaan baru. Baik, Bu. Iya. Nah,
nanti membuat data perusahaan ini, sudah. Kalau sudah, lanjutkan. Nah, periodenya tadi di soal apa? Jangan sampai salah ya di periode akuntansi ya. Januari sampai Januari, Desember. Oke, berarti ini bulannya bulan apa? Coba Januari. Ega. Januari. Januari, oke, betul. Tahunnya? Coba Evita, tahun berapa? Tahun? 2020, Bu. 2020. 20. Tutup bukunya? Yaniri, coba Yaniri, tahun tutup bukunya tahun berapa? Bulan apa? Oke, yang lain coba tutup buku akhir tahunnya bulan? Desember. Desember. Oke. Berarti Januari 2020, Desember. Ya. Desember, Bu. Lokasinya silakan disimpan sesuaikan dengan penyimpanan kalian masing-masing. Kalian ingatnya di mana? Atau saya naruhnya di folder D deh. Ini nama filenya, nama perusahaannya, Bu. Iya, biasanya nama filenya perusahaan. Oke, extensionnya GDB ya, karena file. Kalau ekstrak GBK. Nah, ini saya simpan di foldernya namanya pertemuan 6. Contohnya, oke. Kalau sudah, nah ini akan ada direktori penyimpanannya. Kalau sudah, lanjutkan. Nah, departemennya kosong ya, di sini nggak ada. Oke. Nah, informasi ini jangan asal di next atau diklik proses, dibaca dulu. Apakah sudah benar nama perusahaannya, alamatnya, dan periodenya yang penting. Periodenya tadi dimulai dari Januari sampai Desember 2020. Ada yang tahu kalau kita salah periode apa yang harus kita lakukan? Harus bikin dari awal ya, Bu? Iya, betul. Kita harus dari awal ya buatnya. Tidak bisa diedit. Kalau kita salah saldo awal, salah saldo persediaan, salah nama barang, itu bisa diedit. Tapi kalau periode, kalau udah salah, ya berarti kita harus ngulang. Nah, kalau udah benar, silakan diklik tombol proses semuanya. Ya, jenis usaha. Tadi di soal apa jenis usahanya? Lihat di soal. Di soal itu tadi, kalau pakai Zahir, pengen membuka modulnya bisa menggunakan tab sama ALT ya. Jadi dia berpindahnya dengan mudah. Aplikasi Zahir sama modul yang lain. Menu-menu di Windows. Nah, di perusahaan ini industri roti dan kue. Kita lihat di perusahaan Zahir ini apakah tersedia industri roti dan kue? Ya, biasanya di sini tidak ada ya. Nah, yang lebih tepatnya apa? Kita pilihnya adalah restoran, karena kan restoran sama dengan makanan ya. Kue kan juga makanan, jadi bisa pilih bidang usahanya restoran. Lanjutkan ya. Jawabannya apa? Ya atau tidak? Iya, Bu. Iya, betul. Iya. Kemudian loading lagi akun-akunnya. Yang lain sudah sampai sama menentukan bidang usaha? Ada yang tertinggal? Sama, Bu. Udah sama. Udah tampil setup data semuanya, uang? Sudah, Bu. Sudah. Ya, mata uang yang digunakan hanya rupiah saja. Maka saat setup data ini sudah sesuai, IDR, mata uangnya rupiah, simbolnya rupiah, maka kita bisa lanjutkan. Mata uang asing tidak ada yang kita gunakan, maka nilai kursnya kita abaikan saja ya. Biarkan dia 10.000. Oke, kalau sudah, maka kita klik tombol selesai. Ibu mau tanya dong, Bu. Iya, silakan. Ini kode mata uang yang USD 10 Abaikan. juta, Bu. 10 Itu juta? yang di belakang koma nolnya 3. Oh, nggak apa-apa. Itu hanya settingan dari laptop kamu berarti. Belakang koma oke. digitnya ada 3. Bu, Nggak Iya. apa-apa. Bu, Ya, terus langsung proses ya, Bu? iya. Diproses aja. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sudah tampil semua? Nah, ini bedanya dengan perusahaan dagang. Karena kita adalah tadi restoran, persediaannya sudah disediakan nih. Ada bahan baku, ada proses, ada barang jadi. Nah, kalau yang persediaan barang dagang kan persediaan 1, persediaan 2, persediaan 3 saja ya. Yang kemarin PTNJ Elektronik. Ya, kalau kita jenisnya perusahaannya adalah restoran, sudah disediakan nama-namanya nih, gitu. Bedanya hanya di nama akun ya, tampilan yang lain sama. Seperti itu ya. Nah, di soal tadi akun yang pertama, kas. Kas itu sudah ada, maka tidak perlu kita ganti. Kemudian yang kedua bank ya, bank. Di soal itu maunya Bank Mandiri. Di kita adanya hanya bank. Oke, berarti bank kita ubah menjadi Bank Mandiri. Ada nggak sesuai? Berarti sebelum input ini, edit akun dulu. Sampai semuanya. Nanti biaya bahan juga kita buat baru nih. Gitu. Oke. Saya contohkan akunnya 1 ya, Bank Mandiri dulu ya. Iya, Bu. Ya, yang lainnya boleh ikutin. Bang, cara ngeditnya ada yang ingat gimana? Di pertemuan kedua kemarin? Double klik kalau enggak. Boleh, double klik. Atau klik disorot dulu, kemudian pilih tombol yang pensil ya.
Edit data. Iya, edit. Sama saja. Oke, Bang dirubah. Kita hanya bermain di nama kode akunnya nggak kita pakai. Kita ubah, klik Ya, Bu. double klik banknya. Ini oke saja. Nah, Bang, namanya kita tambahkan kalimatnya menjadi Bank Mandiri. Ya, kalau sudah diklik rekam. Ini cara Rekam. untuk mengubah. Ya, berarti Bank Mandiri sudah sesuai. Terus akun yang ketiga di soal ada apa selain Bank Mandiri tadi? Piutang ya. Dagang. Piutang ganti berarti silakan. Piutang dagang. Piutang usaha ya, Bu. Iya, Bu, kalau udah piutang usaha gimana, Bu? ganti. Oh, Maunya ganti apa piutang di dagang soal? ya? Iya, Piutang diganti dagang. jadi piutang dagang. Oke, Bu. Rekam. Sudah. Bu, klasifikasinya piutang usaha, Bu. Iya, nggak usah diganti yang lain, hanya namanya aja. Hutang gaji. Kalau nggak salah adanya Benar, gaji dan Bu. karyawan ya. Iya, Apa, Bu? Utang gaji dan upah, Bu? hutang gaji saja. Utang gaji. Upahnya hapus. Pus, pakai H ya, hutang. Di soal maunya Ya, Bu. hutang. Oke. Paham? Udah, Bu. Nah, modal disetor sudah ada, laba ditahan juga sudah ada. Yang belum ada biaya bahan. Nah, biaya bahan kita bisa membuat baru atau mengedit yang sudah ada. Biaya bahan itu akun apa? Jadi bisa masukkan ke klasifikasi harta. Harta lainnya saja. Oh, kata lain aja. Iya, klasifikasinya karena kode tidak ditentukan, maka bisa kita pakai format yang sudah disediakan oleh Zahir ya. Karena kan tidak ada format baku yang diinginkan. Iya, Bu. Iya, Iya, namanya tadi apa? Udah. Nah, oke, kalau sudah rekam. Oke, kalau sudah selesai, silakan kalian buat saldo awalnya, neraca saldo. Ada yang ingat di mana? Ya, coba. Siapa yang ingin berani berbicara? Sebutkan namanya. Jeffrey, Ya, Devi. Ayo, Devi. Saya catat namanya di nih. setting, Bu. Oke, Setting. kemudian Saldo awal. terus Saldo awal akun. sip. Devi dapat poin tambah ya. Nah, oke. Nah, ini untuk menginput saldo awal. Silakan kalian input semuanya sampai nilai sebesarnya menjadi angka 0 ya. Contoh kas, tadi kas apa? 50 juta. Nah, saat input, nah kalian ucapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk apa? Untuk mempermudah proses pengetikan sudah benar atau belum. Kalau seandainya kurang 0, berarti kan nanti otomatis jadi tidak balance ya. Nah, nanti disoalkan ada yang menggunakan tanda kurung. Tanda kurung berarti inputnya menggunakan tanda apa? Ada yang tahu? Silakan. Tanda minus, Bu. Coba namanya siapa yang mau berbicara? Noviana. Noviana. Oke, Noviana. Menggunakan tanda apa Iya. kalau ada tanda kurung? Minus, Bu. Tanda minus. Oke, Noviana dapat poin ya. Ya, untuk artinya dikurangi ya. Ya, silakan dikerjakan. Saya share soalnya deh. Sudah terlihat soalnya? Sudah, Bu. Nah ya, silakan. Sampai dia 0. Bu, maaf Bu nanya. Ya. Nilainya kita klik nama akunnya ya Bu ya? Baru Iya. kita masukin. Betul. Kalau kas berarti diklik dulu kasnya, di sampingnya diinputkan. Jangan pakai tanda titik ya. Oh, oke Bu. Udah 0 direkam ya, Bu? Ya, udah 0, pastikan nilai sebesarnya 0. Silakan rekam. Jadi kalau udah 0 seperti ini berarti sudah balance ya. Historical balance-nya juga harus 0. Pastikan historical balance-nya 0, nilai sebesarnya juga 0. Kalau sudah berarti boleh direkam. Ada lagi yang mau bertanya? Kan kalau tidak ada kita akhiri Zoom hari ini. Karena waktu kita udah mau habis. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih yang udah meluangkan waktunya untuk ikut Zoom. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jaga kesehatan. Selamat nanti berbuka puasa saat azan maghrib. Silakan yang Terima mau. kasih, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Monggo.